Selamat datang di channel 1000 Kisah Hidup, channel yang membagikan ragam kisah-kisah kehidupan di sekitar. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk mendapatkan cerita-cerita lainnya. Mentari pagi baru saja menumpahkan cahaya keemasannya di Cakrawala, Jakarta. Namun di halaman PT Adijaya Sentosa, sebuah dunia lain telah terjaga. Dunia itu adalah sebuah taman, yang bagi orang biasa hanyalah sepetak lahan hijau, penghias gedung perkantoran, yang menjulang angkuh. Namun, bagi Budi, taman itu adalah kanvasnya, tempat sucinya. Sebuah simfoni kehidupan yang ia ciptakan dan rawat dengan setiap helaan napasnya. Usianya telah melewati 6 dekade, namun jemarinya masih kokoh dan lincah saat memangkas daun-daun kering dari perdu melati. Kulitnya yang legam terbakar matahari, dipenuhi garaten-garaten pengalaman, serupa peta kehidupan yang terukir di atasnya. Pakaiannya sederhana. Kemeja flanel lusuh, yang lengannya digulung hingga siku, dan celana bahan berwarna. Kelabu yang warnanya telah memudar. Sebuah caping bambu tergeletak di sampingnya, siap melindunginya dari sengatan matahari yang akan segera meninggi. Pria itu dikenal sebagai Pak Budi, sang tukang kebun. Setiap pagi, sebelum para karyawan berjas licin dan berdasi sutra tiba dengan mobil-mobil mengkilap mereka, Pak Budi sudah berada di sana. Ia tidak sekadar bekerja. Ia berkomunikasi dengan tanamannya. Ia tahu persis kapan anggrek bulan langka koleksinya butuh sedikit lebih banyak air, atau kapan pohon tabebuya di sudut taman merasa sedih karena salah satu dahannya patah diterpa angin semalam. Pagi ini, fokusnya tertuju pada sekelompok mawar Perancis yang baru mekar. Warnanya merah muda pucat, lembut seperti pipi perawan. Ia menyentuh kelopaknya dengan kelembutan seorang ayah yang membelai bayinya. "Cantik sekali kau pagi ini," bisiknya. Sebuah senyum tulus terukir di wajahnya. "Tunjukkan pesonamu pada dunia. Tapi jangan lupa, akarmu harus tetap kuat mencengkeram bumi." Ia tidak menyadari. Dari lobi kaca yang dingin dan steril, seorang satpam muda bernama Dani memperhatikannya dengan tatapan penuh hormat yang aneh. Dani baru bekerja 3 bulan, tapi ia sudah diajari oleh seniornya sebuah aturan tak tertulis. Jangan pernah mengganggu Pak Budi saat dia di tamannya. Hormati dia lebih dari kau menghormati manajer manapun. Dani tidak mengerti alasannya, tapi ia melihat ada aura ketenangan yang luar biasa pada pria tua itu. Sesuatu yang tidak ia temukan pada para eksekutif, yang seringkali berjalan dengan langkah tergesa dan wajah tegang. Pukul 8 pagi, aroma kopi dan parfum mahal mulai menguar di lobi. Para karyawan mulai berdatangan. Mereka menyapa Pak Budi dengan sapaan yang beragam. Ada yang sekadar mengangguk singkat, ada yang tersenyum ramah, "Pagi, Pak Budi." Ada pula yang melewatinya begitu saja, seolah ia adalah bagian dari dekorasi taman itu sendiri. Pak Budi membalas setiap sapaan dengan senyum dan anggukan yang sama, tidak membeda-bedakan. Baginya, semua manusia sama, seperti bunga di tamannya. Ada yang mawar yang indah tapi berduri, ada yang melati yang sederhana tapi harum. Ada pula rumput liar yang sering diabaikan, tapi paling kuat bertahan hidup. Ia sedang membersihkan kolam ikan koi kecil di tengah taman, ketika sebuah mobil sedan hitam mewah berhenti tepat di depan lobi utama. Pintu belakang terbuka, dan keluarlah seorang wanita dengan penampilan yang mencolok. Usianya mungkin pertengahan 30-an. Ia mengenakan setelan blazer berwarna merah menyala yang dipadukan dengan rok pensil ketat. Sepatu hak tingginya yang runcing beradu dengan lantai marmer menciptakan bunyi ketukan yang tajam dan berwibawa. Di tangannya, ia menggenggam tas kulit bermerek dan sebuah map berisi dokumen di belakangnya. Seorang anak laki-laki berusia sekitar 7 tahun melompat turun. Anak itu, yang dipanggil Kevin oleh ibunya, mengenakan pakaian bermerek dari ujung rambut hingga ujung kaki, namun penampilannya sedikit acak-acakan. Rambutnya dibiarkan jatuh menutupi dahi, dan tatapan matanya menunjukkan energi yang meluap-luap dan sedikit kebosanan. "Kevin, tunggu di sini baik-baik," perintah wanita itu dengan suara tegas. Matanya sibuk memindai kemegahan gedung di hadapannya. "Mama mau melamar kerja di sini. Kalau Mama diterima, jabatan Mama itu manajer. Mengerti? Jadi kamu harus bersikap baik. Jangan membuat malu." Anak itu hanya bergumam tak jelas. Matanya sudah berkeliling liar, mencari sesuatu yang menarik perhatiannya. Pak Budi, dari posisinya di dekat kolam, hanya melirik sekilas. Ia merasakan sebuah energi yang berbeda, sebuah riak yang mengusik ketenangan paginya. Ia kembali fokus pada ikon ikan koi yang berenang anggun. Berharap riak itu akan segera berlalu, ia tidak tahu
Riak itu bukanlah riak biasa. Ia adalah awal dari sebuah badai. Wanita itu, yang bernama Riana, berjalan menuju meja resepsionis dengan dagu terangkat. Gayanya memancarkan kepercayaan diri yang berlebihan. Seolah-olah gedung itu sudah menjadi miliknya. Saya Riana. Saya punya janji wawancara untuk posisi manajer pemasaran pukul 9. Ucapnya dengan nada yang tidak mengandung permintaan, melainkan pernyataan. Resepsionis muda itu tersenyum profesional. Baik, Ibu Riana, silakan duduk terlebih dahulu. Ibu Sarah dari bagian HRD akan segera turun menemui Ibu. Riana mendecakkan lidahnya sedikit. Berapa lama saya harus menunggu? Tidak akan lama, Bu. Mungkin sekitar 10 menit. Riana menghela napas dramatis dan duduk di salah satu sofa mewah di lobi. Sementara itu, Kevin, yang merasa diabaikan, mulai menunjukkan tanda kebosanan. Awalnya ia hanya berputar-putar di dekat sofa. Lalu ia mulai berlari-lari kecil di sepanjang lobi yang luas. Suara derap sepatunya yang mahal menggema di ruangan yang hening. Beberapa karyawan yang lewat meliriknya dengan tatapan terganggu. Kevin? Diam, desis Riana. Matanya terpaku pada ponselnya. Jarinya sibuk mengetik pesan. Perintahnya tidak lebih dari sekadar formalitas, tanpa kekuatan atau kesungguhan. Kevin mengabaikannya. Ia melihat sebuah vas bunga kristal berisi rangkaian lili segar di atas meja sudut. Dengan iseng, ia menarik salah satu tangkai lili, menyebabkan air menetes dan membasahi meja kaca serta karpet di bawahnya. Kevin, kali ini, suara Riana sedikit lebih keras. Ia bangkit, mengambil tisu dari tasnya, dan mengelap tangan anaknya dengan kasar. Sudah Mama bilang, jangan nakal. Ia melirik ke arah petugas kebersihan yang kebetulan lewat. Memberinya tatapan tajam. Si Olohala itu adalah tugasnya untuk segera membersihkan kekacauan yang dibuat anaknya. Petugas itu, seorang wanita paruh baya, hanya bisa mengangguk dan bergegas mengambil alat pel. Pak Budi, yang telah selesai dengan kolamnya, kini sedang memeriksa tunis-tunas baru pada pohon bonsainya yang berharga. Ia melihat insiden di lobi dari kejauhan. Hatinya sedikit miris. Anak sekecil itu, pikirnya, adalah tanah liat yang masih murni. Bentuknya kelak tergantung pada tangan sang pengrajin. Dan ia melihat tangan pengrajin yang satu ini tampak terlalu sibuk dengan dunianya sendiri. Ketidaksabaran Riana semakin memuncak. 10 menit terasa seperti 1 jam baginya. Ia mondar-mandir. Sepatu haknya terus-menerus menciptakan irama yang mengintimidasi di lantai marmer. Kevin merasakan kebebasan karena ibunya sedang sibuk dengan kegelisahannya sendiri. Melihat sebuah pintu kaca geser yang sedikit terbuka. Pintu itu menuju ke taman. Menuju dunia Pak Budi, dengan langkah mengendap-endap, ia menyelinap keluar. Udara segar dan aroma bunga langsung menyambutnya. Matanya berbinar melihat hamparan rumput hijau, bunga-bunga berwarna-warni, dan kerikil-kerikil putih yang tertata rapi. Baginya, ini adalah taman bermain raksasa. Awalnya, ia hanya berlari di atas rumput, menikmati sensasi lembut di bawah sol sepatunya. Lalu, ia mulai memetik bunga-bunga ester yang tumbuh bergerombol. 1, 2, 3 tangkai. Setelah bosan, ia melemparkannya begitu saja. Matanya kemudian tertuju pada sesuatu yang jauh lebih menarik. Deretan anggrek bulan langka yang sedang mekar sempurna di bawah. Sebuah gazebo kayu. Itu adalah mahakarya Pak Budi. Koleksi anggrek Vanda Douglas. Dengan kelopak ungu berbintik putih yang eksotis, ia merawatnya selama hampir 2 tahun dari bibit, menunggunya mekar dengan penuh kesabaran. Setiap pagi ia menyemprotnya dengan air embun dan memberinya pupuk khusus. Bunga-bunga itu adalah permata di mahkota tamannya. Kevin, dengan ketidaktahuan seorang anak kecil yang tidak pernah diajari untuk menghargai, melihat bangga-bangga itu sebagai mainan. Ia mendekat. Tangannya yang mungil terulur. Ia menarik satu kuntum bunga dengan kasar. Kelopaknya yang rapuh langsung robek. Tidak puas, ia menarik kuntum lainnya. Lalu satu tangkai penuh hingga patah dari batangnya. Ia tertawa senang melihat bangga-bangga itu jatuh berserakan di tanah dari sudut lain taman. Pak Budi sedang menyirami tanaman herbalnya ketika ia mendengar suara tawa itu. Diikuti oleh suara krek yang menyayat hatinya. Ia berbalik dan matanya terbelalak. Dunianya, tempat sucinya, sedang diacak-acak. Hatinya terasa seperti diremas. Bukan karena nilai uang dari anggrek itu, tapi karena kehidupan yang ia rawat dengan penuh cinta,
telah dirusak dalam sekejap mata dengan langka. Cepat, namun tetap tenang. Ia menghampiri anak itu. "Nak," sapanya dengan suara lembut namun bergetar menahan emosi. "Jangan, Nak. Bunganya kasihan. Nanti dia menangis kalau disakiti seperti itu." Kevin terkejut. Ia menatap Pak Budi dengan mata bulatnya. Tangannya masih memegang tangkai anggrek yang patah. Ia tidak merasa bersalah. Lebih kepada terganggu karena permainannya dihentikan. Pak Budi berjongkok, menyamakan tingginya dengan anak itu. Ia menunjuk ke bunga yang rusak di tanah. "Lihat, dia jadi layu. Dia tidak bisa tersenyum lagi karena tangkainya patah. Sama seperti kalau tangan adik terluka. Pasti sakit kan?" Kevin hanya mengerucutkan bibirnya. Ia hendak membantah ketika sebuah suara melengking memecah keheningan taman. "Kevin, sedang apa kamu di sana?" Riana berdiri di ambang pintu kaca. Wajahnya merah padam karena marah dan malu. Ia melihat anaknya sedang ditegur oleh seorang pria tua berpakaian lusuh. Keangkuhannya langsung tersulut. Bagaimana bisa seorang tukang kebun rendahan beroni-beronia menasihati putranya? "Hei, Bapak tua!" teriaknya sambil berjalan cepat menghampiri mereka. Bunyi hak sepatunya seolah menusak-nusek rumput hijau yang terawat itu. "Beraninya Bapak memarahi anak saya? Memangnya Bapak ini siapa?" "Hah?" Badai itu telah tiba, dan pusatnya tepat berada di taman suci milik Pak Budi. Pak Budi berdiri perlahan, punggungnya sedikit membungkuk. Bukan karena takut, tapi karena menanggung beban kekecewaan yang berat. Ia menatap wanita di hadapannya. Aura kemarahan yang pekat menguar dari setiap pori-pori wanita itu. "Maaf Ibu," ucap Pak Budi dengan suara yang tetap tenang, mencoba meredakan api yang berkobar. "Saya tidak memarahi putra Ibu. Saya hanya memberitahunya dengan baik-baik." "Memberitahu apa?" potong Riana dengan nada sengit. Matanya melotot, menunjuk ke arah Pak Budi dengan jari telunjuk yang terawat manikur. "Saya lihat sendiri. Bapak membentak anak saya. Bapak pikir saya buta. Bapak membuat anak saya takut." Ia menarik Kevin ke belakangnya. Memeluknya si Yuliala, baru saja menyelamatkannya dari seekor binatang buas. Kevin, yang sebenarnya tidak merasa takut sama sekali, kini justru mulai menangis karena kaget melihat amukan ibunya. Tangisannya menjadi bahan bakar yang semakin menyulut kemarahan Riana. "Lihat, anak saya sampai menangis gara-gara Bapak. Orang tua tidak punya perasaan," hardiknya lagi. Suaranya semakin keras, menarik perhatian beberapa orang yang berada di lobi. Pak Budi menghela napas panjang, mencoba mencari celah untuk menjelaskan. "Ibu, mohon dengarkan saya dulu. Putra Ibu tadi." Ia menunjuk ke arah anggrek-anggrek yang rusak di tanah dengan gerakan dagunya yang pelan. "Tidak sengaja merusak bunga-bunga ini. Ini adalah koleksi yang langka, Bu. Saya hanya mencoba memberinya pengertian agar lain kali lebih berhati-hati." Bukannya memahami, Riana justru tertawa sinis. Tawa yang dingin dan merendahkan. "Oh, jadi ini semua karena bunga busuk ini?" ejeknya sambil menendang salah satu kuntum anggrek yang tergeletak di tanah dengan ujung sepatunya yang runcing. "Hanya karena beberapa kuntum bunga, Bapak berani menyakiti perasaan anak saya? Berapa harga bunga ini?" "Hah? 10.000? 20.000? Sini, saya ganti. Saya bisa beli seluruh kebun ini kalau saya mau." Dada Pak Budi terasa sesak. Kata-kata wanita itu lebih tajam dari gunting pangkas manapun. Bukan tendangan pada bunga itu yang menyakitinya, tapi penghinaan terhadap sesuatu yang ia cintai. Sesuatu yang ia anggap bernyawa dan berharga. Kini disebut bunga busuk dan dinilai dengan uang. Bukan masalah uangnya. "Bu?" jawab Pak Budi. Suaranya kini terdengar lebih berat, syarat dengan kesedihan. "Ini tentang menghargai kehidupan. Tanaman ini juga makhluk hidup." "Halah, jangan ceramahi saya soal kehidupan," bentak Riana. "Tugas Bapak itu cuma menyapu dan menyiram, bukan mengajari anak saya. Bapak itu cuma tukang kebun. TUKANKBUN. Sadar posisi Bapak sedikit." Setiap kata tukang kebun diucapkan dengan penekanan yang menusuk, dirancang untuk mempermalukan dan merendahkan. Pak Budi hanya diam, wajahnya tetap tenang, namun matanya memancarkan kekecewaan yang dalam. Ia sudah sering bertemu orang-orang angkuh, tapi yang satu ini berbeda. Keangkuhannya buta dan brutal. Melihat Pak Budi yang hanya diam,
Riana merasa di atas angin. Ia merasa telah memenangkan pertarungan. Ia memutuskan untuk memberikan pukulan terakhir, sebuah pelajaran yang menurutnya akan diingat oleh pria tua ini selamanya. Ia berbalik pada Kevin yang masih sesenggukan di belakangnya. Ia mengangkat dagu anaknya dan berkata dengan suara yang sengaja dikeraskan, agar Pak Budi dan siapapun yang mungkin mendengar bisa menangkap setiap katanya. "Kevin, dengarkan Mama baik-baik. Lihat kakek ini," katanya sambil menunjuk Pak Budi dengan tatapan jijik. "Ini adalah contoh orang yang tidak mau belajar giat waktu muda. Kerjanya hanya main-main di tanah memegang cacing. Makanya, kalau sudah tua, nasibnya seperti ini. Jadi orang susah, jadi tukang kebun miskin yang bisanya cuma meri-mera karena bunga sepele." Itu adalah vonis. Sebuah penghakiman publik yang kejam. Pak Budi merasakan jantungnya berhenti berdetak sejenak. Hinaan yang ditujukan padanya masih bisa ia tahan, tapi dijadikan contoh keburukan di depan seorang anak kecil. Itu adalah luka yang berbeda. Luka yang menggores hingga ke dasar jiwa. Riana belum selesai. Ia merasa perlu menambah bobot ancamannya. Dan Bapak, ia kembali menatap Pak Budi. Matanya menyipit penuh kebencian. "Jangan macam-macam dengan saya. Bapak tidak tahu siapa saya. Paman saya itu polisi. Jabatannya tinggi. Sekali saya telepon, Bapak bisa diangkut dari sini karena sudah melakukan perbuatan tidak menyenangkan terhadap anak di bawah umur. Mau saya laporkan sekarang juga?" Ancaman itu kosong, tapi diucapkannya dengan keyakinan penuh. Pak Budi hanya menatapnya. Tidak ada ketakutan di matanya, hanya ada lautan kesabaran yang hampir tak bertepi. Keheningannya yang bermartabat justru membuat Riana semakin jengkel. Ia berharap melihat pria tua itu gemetar ketakutan, memohon ampun, tapi yang ia dapatkan hanyalah ketenangan yang membingungkan. "Sudah, Kevin, ayo kita masuk. Jangan dekat-dekat dengan orang seperti ini. Nanti ketularan miskin," pungkasnya sambil menarik tangan anaknya dengan kasar, membawanya kembali ke lobi yang dingin. Ia meninggalkan Pak Budi sendirian di tamannya yang terluka. Pria tua itu menatap punggung Riana yang menjauh. Lalu pandangannya turun ke enggrek-enggrek yang hancur di kakinya. Ia berjongkok perlahan. Jemarinya yang keriput memungut satu persatu kelopak yang sobek. Ia tidak marah. Api kemarahan telah lama padam dalam dirinya, digantikan oleh bara pemahaman yang hangat. Yang ia rasakan adalah iba. Iba pada wanita yang jiwanya begitu miskin, hingga harus mengukur segalanya dengan materi dan jabatan. Dan yang lebih besar lagi, ia merasa iba pada anak kecil itu. Anak yang sedang diajari bahwa nilai seorang manusia ditentukan oleh pekerjaannya, bukan oleh hatinya. Anak yang sedang diajari untuk memandang rendah pada tenggen-tenggen yang merawat bumi. Ia mengambil tangkai yang patah, mengamatinya dengan seksama. Masih ada harapan, pikirnya. Mungkin jika dipotong dan dirawat dengan benar, tunas baru bisa tumbuh. Sama seperti anak itu, masih ada harapan selama ia bertemu dengan tukang kebun jiwa yang tepat, dengan punggung yang terasa lebih berat dari biasanya. Ia berjalan menuju gudang peralatannya, membawa sisa-sisa tanamannya yang terluka. Ia harus membereskan kekacauan itu sebelum wawancara pentingnya dimulai. Wawancara untuk posisi manajer pemasaran di dalam lobi. Riana merasa seperti seorang jenderal yang baru saja memenangkan perang. Ia duduk kembali di sofa dengan napas yang masih sedikit memburu karena amarah. Namun ada senyum puas yang tipis di bibirnya. Ia merasa telah memberikan pelajaran berharga kepada seorang rendahan yang tidak tahu diri. Lain kali, jangan pernah takut sama orang seperti itu. "Ya Kevin," katanya pada anaknya, mengelus rambutnya. "Kalau ada yang macam-macam, langsung bilang sama Mama. Kita ini orang terpandang, tidak bisa direndahkan oleh sembarang orang." Kevin hanya mengangguk, pikirannya sudah beralih ke hal lain. Insiden di taman tadi sudah mulai menguap dari ingatannya yang pendek. Tepat pada saat itu, seorang wanita elegan berusia akhir 40-an turun dari lift. Ia mengenakan blus sutra berwarna krem dan rok span hitam yang pas di badan. Rambutnya disanggul rapi dan sebuah kacamata berbingkai tipis bertengger di hidungnya. Auranya profesional, tajam, dan penuh wibawa. Dia adalah Sarah, kepala departemen HRD yang namanya disebut oleh resepsionis tadi. "Ibu Riana," sapanya dengan suara yang jernih dan ramah, namun tegas. Riana segera berdiri, mengubah ekspresi wajahnya 180 derajat. Wajah yang tadinya penuh amarah, kini dipoles dengan senyum bisnis yang paling menawan. Ia menyodorkan tangannya. "Benar, saya Riana.
Senang bertemu dengan Anda, Ibu Sarah. Katanya dengan nada yang dibuat seramah mungkin. Mari, silakan ikut saya. Bapak Direktur Utama sudah menunggu Anda, kata Sarah. Jantung Riana berdebar kencang mendengar kalimat itu. Direktur Utama, bukankah seharusnya ia diwawancara oleh Kepala Divisi Pemasaran? Atau paling tinggi oleh Direktur HRD? Diwawancara langsung oleh Direktur Utama untuk posisi manajer adalah sebuah kehormatan yang luar biasa. Ini pertanda baik, pikirnya. Mereka pasti sangat terkesan dengan si Venia yang cemerlang. Kepercayaan dirinya yang sempat terusik oleh insiden di taman tadi, kini melambung tinggi hingga ke langit. Oh, tentu saja. Dengan senang hati, jawabnya, mencoba menyembunyikan euforianya. Kevin, kamu tunggu di sini sama tante resepsionis sebentar ya. Mama ada urusan penting, katanya pada anaknya. Lalu bergegas mengikuti langkah Sarah menuju lift khusus eksekutif. Saat pintu lift tertutup, keheningan menyelimuti mereka. Riana mencoba memulai percakapan ringan. Saya tidak menyangka akan mendapat kehormatan untuk bertemu langsung dengan Bapak Dirut. Beliau pasti orang yang sangat sibuk. Sarah tersenyum tipis. Sebuah senyum yang sulit diartikan. Betul, beliau sangat sibuk, tapi beliau punya prinsip untuk terlibat langsung dalam perekrutan level manajer ke atas. Beliau sangat percaya bahwa karakter seseorang jauh lebih penting daripada sekadar daftar prestasi di atas kertas. Riana mengganggai kangguk, antusias. Saya sangat setuju. Karakter adalah segalanya. Itu juga yang selalu saya ajarkan pada putra saya. Sarah tidak menanggapi. Ia hanya menekan tombol lantai tertinggi, lantai ke-35, puncak dari menara kaca PT Adijaya Sentosa. Perjalanan di dalam lift terasa cepat. Pintu terbuka, menyuguhkan pemandangan sebuah lobi privat yang sangat mewah. Hanya ada satu pintu kayu jati raksasa di ujungnya, dijaga oleh seorang sekretaris eksekutif yang langsung berdiri saat melihat Sarah. Bapak sudah di dalam. Bu, kata sekretaris itu dengan hormat. Terima kasih, balas Sarah. Ia kemudian menoleh ke Riana. Silakan, beliau sudah menunggu di dalam. Riana menarik napas dalam-dalam. Inilah saatnya. Momen penentuan. Ia merapikan blazernya, memastikan tidak ada sehelai rambut pun yang keluar dari tatanannya. Dengan tangan yang sedikit gemetar karena gugup dan antisipasi, ia memutar kenop pintu yang dingin dan berat itu, lalu mendorongnya perlahan. Ruangan itu sangat luas. Jendela kaca dari lantai ke langit-langit membentang di satu sisi, menyajikan pemandangan kota Jakarta yang terhampar seperti permadani raksasa. Perabotannya terbuat dari kayu solid berwarna gelap, memancarkan aura kemewahan klasik. Di tengah ruangan, sebuah meja kerja mahoni yang besar dan kokoh berdiri dengan agungnya. Dan di belakang meja itu, duduklah sang direktur utama. Ia tidak menghadap ke pintu. Kursi kulitnya yang tinggi diputar menghadap jendela, seolah sedang merenungkan bentangan kota di bawahnya. Riana hanya bisa melihat siluet punggungnya. Pria itu tampak mengenakan kemeja flanel sederhana. Aneh, pikir Riana. Ia membayangkan seorang direktur utama akan mengenakan setelan jas Armani yang mahal. Permisi. Bapak, selamat pagi. Sapa Riana dengan suara yang dibuat sehormat mungkin. Kursi itu berputar perlahan. Sangat perlahan. Jantung Riana berdegup semakin kencang. Ia menyiapkan senyum terbaiknya, siap untuk mempesona sang pemimpin tertinggi perusahaan. Kursi itu berhenti berputar. Dan dunia, Riana seakan ikut berhenti berputar bersamanya. Waktu melambat. Suara lalu lintas dari bawah gedung meredam. Napasnya tercekat di tenggorokan. Senyum yang sudah ia siapkan membeku di wajahnya. Lalu luruh, menjadi ekspresi tak percaya yang konyol. Matanya membelalak. Mulutnya sedikit terbuka. Map berisi CV dan portofolionya terlepas dari genggamannya yang lemas. Jatuh ke lantai karpet tebal, dengan bunyi gedebuk yang nyaris tak terdengar di hadapannya. Duduk di kursi kebesaran sang direktur utama. Di belakang meja mahoni yang melambangkan kekuasaan tertinggi di perusahaan itu adalah pria tua yang sama. Pria yang beberapa menit lalu ia caci maki. Pria yang ia sebut tukang kebun miskin. Pria yang ia jadikan contoh nasib buruk untuk anaknya. Pak Budi. Ia tidak lagi mengenakan caping dan tangannya sudah bersih dari tanah. Kemeja flanel lusuh yang ia kenakan ternyata adalah kemeja yang sama. Namun dalam konteks ruangan ini, kemeja itu tidak lagi tampak lusuh, melainkan menunjukkan kesederhanaan yang bersahaja. Wajahnya yang tenang,
kini memancarkan wibawa yang tak terbantahkan. Guratan di wajahnya bukan lagi sekadar tanda penuaan, melainkan ukiran kebijaksanaan, dan matanya menatap lurus ke arah Riana. Tidak ada kemarahan di sana, tidak ada dendam, hanya ada ketenangan seorang hakim yang akan membacakan putusan yang tak terhindarkan. "Selamat pagi, Ibu Riana," sapanya. Suaranya adalah suara yang sama, suara yang lembut dan sedikit serak. Namun, di dalam keheningan ruangan itu, suaranya menggema seperti guntur. "Silakan duduk, mari kita mulai wawancaranya." Riana tidak bisa bergerak. Kakinya seolah dipaku ke lantai. Otaknya berusaha keras memproses realitas yang baru saja menghantamnya, seperti sebuah truk. Ini pasti mimpi buruk, sebuah kesalahan. Mungkin pria ini adalah saudara kembar si tukang kebun? Mungkin ini hanya lelucon yang kejam? Tapi tatapan mata pria itu, tatapan yang sama yang tadi ia lihat di taman. Tatapan yang menembus seluruh topeng keangkuhannya. Sarah, yang berdiri di dekat pintu, dengan tenang melangkah maju, memungut map Riana yang terjatuh dan meletakkannya di atas meja di depan kursi tamu. "Silakan duduk, Bu Riana," ulangnya dengan nada profesional yang dingin. Gerakan Sarah menyadarkan Riana dari kelumpuhannya. Dengan langkah kaku seperti robot, ia berjalan menuju kursi. Setiap langkah terasa begitu berat, seolah ia sedang berjalan di atas lumpur hisab. Ia menjatuhkan dirinya ke kursi. Tubuhnya terasa lemas tak bertenaga. Ia tidak berani menatap wajah Pak Budi. Pandangannya terpaku pada permukaan meja yang mengkilap, melihat pantulan wajahnya sendiri yang pucat pasi. Semua kepercayaan diri, semua keangkuhan yang ia bangun selama bertahun-tahun, hancur berkeping-heping dalam hitungan detik. Pak Budi, atau lebih tepatnya, Bapak Budi Santoso, pendiri dan direktur utama PT Adijaya Sentosa, membiarkan keheningan mengisi ruangan selama beberapa saat. Ia ingin Riana merasakan sepenuhnya beban dari tindakannya. Akhirnya, ia membuka suara. "Di dalam CV Anda tertulis," katanya sambil membuka map yang diletakkan Sarah di mejanya, tanpa benar-benar melihat isinya, "bahwa Anda memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun di bidang pemasaran. Anda berhasil meningkatkan penjualan di perusahaan sebelumnya sebesar 30% dalam setahun. Angka-angka yang sangat mengesankan." Riana hanya bisa menelan ludah. Suaranya tercekat. Iya Pak," bisiknya, nyaris tak terdengar. "Anda juga menulis di sini bahwa keahlian utama Anda adalah membangun hubungan baik dengan klien dan memimpin tim dengan integritas." Kata-kata yang sangat kuat. Lanjut Pak Budi. Matanya masih menatap Riana dengan tajam. Riana merasakan pipinya memanas. Kata-kata yang ia tulis dengan bangga di CV-nya kini terasa seperti tamparan keras di wajahnya sendiri. "Ibu Riana." Pak Budi mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan, menyandarkan sikunya di atas meja. "Perusahaan ini, PT Adijaya Sentosa, saya bangun dari nol. Dari sebuah ruko kecil dengan 3 orang karyawan, hingga menjadi seperti sekarang. Anda tahu apa modal utama saya waktu itu? Bukan uang, bukan juga koneksi. Modal utama saya adalah kepercayaan yang dibangun di atas fondasi bernama rasa hormat." Ia berhenti sejenak, membiarkan setiap katanya meresap. "Saya menghormati karyawan saya, dari level terendah hingga tertinggi. Saya menghormati klien saya, bahkan yang paling kecil sekalipun. Dan saya menghormati setiap orang yang saya temui, apapun pekerjaannya. Karena saya percaya, nilai seorang manusia tidak terletak pada jabatan yang tertera di kartu namanya, atau pada mahalnya pakaian yang ia kenakan." Suara Pak Budi tetap tenang. Namun, setiap kalimatnya menghantam Riana seperti ombak besar. "Seorang manajer di perusahaan ini," lanjutnya, "bukan hanya dinilai dari kemampuannya menghasilkan uang. Itu mudah. Banyak orang bisa melakukannya. Seorang manajer di sini dinilai dari karakternya. Bagaimana ia memperlakukan bawahannya, bagaimana ia berbicara kepada petugas kebersihan, kepada satpam, atau kepada tukang kebun." Riana mengangkat wajahnya sedikit. Matanya sudah berkaca-kaca. Ia melihat Pak Budi mengambil sebuah pot kecil dari sudut mejanya. Di dalamnya ada sebuah tangkai anggrek yang patah. Ujungnya telah dipotong rapi dan diberi obat perangsang akar. Itu adalah tangkai anggrek yang dirusak oleh anaknya. "Pagi ini, saya mendapat pelajaran yang sangat berharga dari Anda, Bu Riana," kata Pak Budi sambil mengelus daun anggrek itu dengan lembut. "Anda mengajari saya bahwa kita bisa saja memiliki CV yang paling cemerlang di dunia. Tapi, itu semua tidak ada artinya
Jika hati kita kerdil, air mata mulai mengalir di pipi Riana. Bukan air mata penyesalan, tapi air mata malu yang membakar. Malu yang begitu hebat hingga ia berharap lantai di bawahnya bisa terbelah dan menelannya hidup-hidup. Anda melihat saya sebagai tukang kebun yang rendah dan miskin. Mungkin Anda benar. Budi si tukang kebun memang orang biasa, tapi Budi Santoso, direktur utama perusahaan ini, punya hobi berkebun. Karena dari sanalah saya belajar filosofi terpenting dalam hidup dan bisnis. Dari berkebun, saya belajar tentang kesabaran, bahwa hal-hal besar membutuhkan waktu untuk tumbuh. Saya belajar tentang perhatian pada detail, bahwa satu hama kecil yang diabaikan bisa merusak seluruh tanaman. Dan yang terpenting, ia menatap lurus ke mata Riana. Saya belajar bahwa akar adalah bagian yang paling penting. Akar tidak terlihat, sering terinjak, kotor karena tanah, tapi tanpanya pohon setinggi apapun, dengan bunga seindah apapun, akan tumbang diterpa angin pertama. Di perusahaan ini, akar itu adalah mereka yang bekerja di level paling bawah. Petugas kebersihan yang memastikan tempat kita bekerja nyaman. Satpam yang menjaga keamanan kita. Dan ya, tukang kebun yang merawat lingkungan agar kita bisa menghirup udara segar. Seorang pemimpin yang tidak menghormati akarnya adalah pemimpin yang siap untuk tumbang. Riana sudah tidak sanggup lagi. Isak tangisnya pecah. Maafkan saya, Pak. Mohon maaf. Saya tidak tahu. Kata-katanya hilang ditelan isak tangis penyesalan yang terlambat. Pak Budi bersandar kembali ke kursinya. Ekspresinya melembut. Ada gurat kesedihan di sana. Permintaan maaf Anda, saya terima sebagai manusia. Tapi sebagai direktur utama, saya rasa Anda sudah tahu jawaban saya. Ia menoleh ke arah Sarah. Sarah, terima kasih. Wawancaranya sudah selesai. Sarah mengangguk. Pak. Ia kemudian mendekati Riana yang masih menangis terseduh. Mari, Bu Riana, saya antar Anda keluar. Dengan tubuh gemetar, Riana berdiri. Ia tidak berani menatap Pak Budi lagi. Ia hanya bisa menundukkan kepalanya dalam-dalam. Rasa malu ini akan ia bawa seumur hidupnya. Saat ia berjalan menuju pintu, ia mendengar suara Pak Budi untuk terakhir kalinya. Ibu Riana, panggilnya. Riana berhenti, tapi tidak berbalik. Anda punya seorang putra, jangan wariskan kemiskinan hati Anda padanya. Ajari dia untuk menghormati semua orang, terutama mereka yang tangannya kotor karena bekerja keras. Karena dari tenggen-tenggen kotor itulah dunia yang bersih ini dibangun. Itu adalah pelajaran yang jauh lebih berharga daripada jabatan manajer manapun. Pintu tertutup di belakang Riana, meninggalkannya dalam keheningan koridor yang terasa dingin dan menghakimi. Pelajaran hari itu ia dapatkan bukan di ruang rapat, tapi di puncak menara tertinggi. Dari seorang tukang kebun miskin, perjalanan turun dengan lift terasa seperti sebuah kejatuhan dari surga ke dasar neraka. Jika tadi ia naik dengan kepala tegak dan hati penuh harapan, kini ia turun dengan kepala tertunduk dan jiwa yang remuk. Sarah berdiri di sampingnya. Diam 1000 bahasa. Keheningannya terasa lebih menghakimi daripada 1000 caci maki. Pintu lift terbuka di lobi utama. Suara hiruk-pikuk kantor yang normal kini terdengar seperti dengungan yang menyakitkan di telinga Riana. Ia melihat anaknya, Kevin, sedang asyik menggambar di meja resepsionis. Ditemani oleh resepsionis muda yang tadi ia pandang sebelah mata, Kevin melihat ibunya dan berlari menghampiri. Mama, sudah selesai? Mama diterima jadi manajer kan? Tanyanya dengan polos. Riana tidak sanggup menjawab. Ia hanya berjongkok, memeluk anaknya dengan erat. Air matanya kembali tumpah. Ia memeluk Kevin bukan untuk menenangkannya, tapi untuk mencari kekuatan dari tubuh mungil itu. Pelajaran dari Pak Budi, Bapak Direktur Utama, terngiang-ngiang di kepalanya. Jangan wariskan kemiskinan hati Anda padanya. Ia harus berjalan melewati meja resepsionis. Wanita muda di sana menatapnya dengan ekspresi yang sulit ditebak. Mungkin kasihan, mungkin juga puas. Riana tidak peduli. Ia juga harus berjalan melewati pintu kaca menuju taman. Dari sudut matanya, ia bisa melihat beberapa petugas taman lain sedang membantu Pak Budi membereskan pot-pot anggrek yang rusak. Ia mempercepat langkahnya, seolah-olah taman itu adalah neraka yang harus ia hindari. Di luar, terik matahari siang terasa menyengat, kontras dengan dinginnya penolakan yang baru saja ia terima. Ia membukakan pintu mobil untuk Kevin, lalu masuk ke kursi pengemudi. Ia duduk terdiam selama beberapa menit,
Tangannya mencengkeram kemudi dengan erat. Pikirannya kosong. Ia telah dipermalukan, tapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa ia sendirilah yang mempermalukan dirinya. Ia telah membangun sebuah menara gading di sekelilingnya, sebuah benteng yang terbuat dari keangkuhan, status, dan materi. Hari ini, seorang tukang kebun tua telah meruntuhkan menara itu hanya dengan beberapa patah kata dan sebuah teladan yang sunyi. Dalam perjalanan pulang, Kevin bertanya, "Mama, kenapa Mama menangis? Apa Mama tidak jadi manajer?" Rihanna menyeka air matanya dengan punggung tangannya. Ia menatap anaknya dari kaca spion. "Tidak sayang, Mama tidak jadi manajer di sana." "Kenapa?" Rihanna menarik napas panjang. Ini adalah kesempatan pertamanya. Kesempatan untuk mulai membangun kembali puing-puing karakternya, dimulai dari kejujuran pada anaknya, Karena. Karena Mama tadi berbuat salah. Mama sudah bersikap tidak baik pada seseorang, orang yang sangat penting. "Siapa, Ma? Kakek tukang kebun tadi?" tanya Kevin. Rihanna tersentak mendengar pertanyaan itu. Anaknya ternyata mengingatnya. "Iya, sayang. Sayang, kakek tukang kebun tadi. Ternyata, beliau adalah pemilik seluruh gedung kantor itu. Beliau orang yang sangat baik dan bijaksana. Dan Mama sudah menyakitinya dengan kata-kata Mama." Kevin terdiam, mencoba mencerna informasi itu. "Hadi. Kakek itu kaya raya?" Rihanna tersenyum getir. "Bukan itu intinya, Kevin. Intinya adalah, Mama sudah salah menilai orang. Mama sudah mengajarkan hal yang salah padamu. Tidak peduli sekaya atau semiskin apapun seseorang, tidak peduli apapun pekerjaannya, kita harus selalu menghormati mereka." "Mengerti?" Kevin mengangguk pelan. Mungkin ia belum sepenuhnya paham, tapi benih pelajaran itu telah ditanam. Rihanna berharap, dengan siraman kasih sayang dan teladan yang benar kelak, benih itu akan tumbuh menjadi pohon kerendahan hati yang kokoh, tidak seperti pohon keangkuhan miliknya yang baru saja tumbang. Sementara itu, di lantai 35, Pak Budi Santoso telah kembali ke dunianya. Ia sudah melepas sepatunya, menggulung lengan kemejanya, dan kini sedang berada di rooftop garden pribadinya. Sebuah versi taman yang lebih besar dan lebih indah dari yang ada di bawah. Sarah membawakannya secangkir teh hangat. "Bapak, tidak apa-apa?" tanyanya, lembut. Ia sudah bekerja dengan Pak Budi selama 20 tahun, dan tahu betul bahwa di balik ketegasannya, pria itu memiliki hati yang sangat lembut. Pak Budi tersenyum sambil memandangi tunas mawar baru. "Saya tidak apa-apa, Sarah. Saya hanya sedikit sedih." "Sedih karena wanita itu?" "Bukan. Saya sedih karena di luar sana masih banyak Rihanna yang lain. Orang-orang yang sibuk memoles penampilan luar, tapi lupa merawat taman di dalam hatinya. Taman mereka gersang, penuh dengan ilalang kesombongan dan hama kebencian." Katanya, ia mengambil tangkai anggrek yang patah tadi dari sebuah nampan berisi air. Dengan sangat hati-hati, ia menanamnya di sebuah pot baru yang sudah diisi dengan media tanam khusus. "Semua yang rusak masih bisa diperbaiki, Sarah," bisiknya. Lebih kepada dirinya sendiri. "Semua yang patah masih bisa tumbuh kembali, asalkan kita mau merawatnya dengan sabar dan memberinya kesempatan kedua." Ia menyiram pot itu dengan air, wajahnya kembali menunjukkan ketenangan yang damai. Di tangannya, sebuah kehidupan yang nyaris mati, kini mendapatkan harapan baru. Pria itu mungkin adalah seorang direktur utama sebuah perusahaan raksasa, seorang raja di menara gadingnya. Namun pada hakikatnya, dan dalam hatinya, ia akan selalu menjadi seorang Budi. Seorang tukang kebun sederhana yang percaya bahwa tugas termulia di dunia ini adalah merawat kehidupan, baik itu kehidupan sekuntum bunga maupun kehidupan jiwa seorang manusia. Dan di taman kebijaksanaannya, selalu ada ruang untuk tunas-tunas baru yang siap untuk tumbuh.